Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Rosi Trihadayani. Kalian bisa panggil Bu Rosi. Ibu salah satu mahasiswa dari PPL Universitas PGRI Yogyakarta. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menemani kalian belajar mengenai tema 3, benda di sekitarku, dan subtema 1, aneka benda di sekitarku pada pembelajaran ke-6. Kalian simak baik-baik ya. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Selanjutnya, kita akan menyelidiki bahan yang sesuai untuk benda-benda tertentu. Untuk mengerjakan proyek ini, kamu dan teman-teman harus melaksanakan musyawarah. Tentukan kelompok yang terdiri atas 4-5 orang. Tentukan 5 benda yang akan diselidiki oleh tiap-tiap kelompok. Sekarang kita perhatikan benda apa saja yang akan kalian selidiki. Yang pertama, meja. Kedua, papan tulis. Ketiga, air. Kemudian keempat, buku. Dan yang terakhir, sapu lidi. Dalam menyelidiki benda-benda yang kita tuliskan tadi, tentunya kita memerlukan musyawarah dalam mengambil keputusan. Sekarang, tuliskan keuntungan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Ibu akan memberikan 2 contoh. Keuntungan yang pertama yaitu berani mengeluarkan pendapat. Kemudian, keuntungan melakukan musyawarah yang kedua yaitu adanya kebersamaan yang menyatukan beberapa pendapat yang berbeda. Lalu, bagaimana cara menghormati pendapat temanmu? Baik, yang pertama, dengan cara tidak memaksakan kehendak. Kemudian yang kedua, tidak mencemooh pendapat yang disampaikannya. Jadi, kalian harus mendengarkan dan menghargai pendapat dari teman-teman kalian. Kemudian, apa sih yang akan terjadi jika kita menghormati pendapat temanmu? Betul, apabila kita menghargai dan menghormati pendapat teman, maka tidak terjadi pertengkaran atau perselisihan. Sebab, menghargai pendapat orang lain, suasana damai akan lebih terasa. Sekarang, ceritakan pengalaman menghargai pendapat orang lain saat musyawarah. Kalian bisa menceritakan pengalaman kalian setelah melakukan musyawarah bersama teman-teman kalian. Sekarang, kalian perhatikan baik-baik pada gambar. Di situ, ada gambar daun jendela. Kira-kira apa bahan yang baik untuk membuat daun jendela? Apakah dari kayu, aluminium, atau kaca? Untuk memecahkan dan menjawab pertanyaan tadi, sekarang selidiki bersama. Langkah kerjanya sebagai berikut. Yang pertama, tentukan benda yang akan kamu selidiki. Pilihlah benda di sekitarmu. Yang kedua, isilah tabel di bawah ini dan perhatikan contoh seperti nomor 1. Ibu akan memberikan kalian contoh benda yang akan kita selidiki. Yang pertama yaitu daun jendela. Daun jendela terbuat dari bahan kayu dan aluminium. Kelebihan dari bahan kayu yaitu kuat, karena beberapa jenis kayu dapat bertahan hingga ratusan tahun. Namun kekurangan dari bahan kayu, daun jendela akan dapat terkena rayap dan mudah terbakar. Selanjutnya untuk bahan aluminium. Kelebihan dari bahan aluminium yaitu bendanya yang ringan dan tidak dapat dimakan rayap. Namun, kekurangan dari bahan aluminium, daun jendela tidak tahan benturan keras. Seperti itu ya anak-anak. Untuk benda-benda yang lainnya, kalian bisa menyelidiki dari benda-benda yang ada di sekitar kalian, seperti meja, kursi, dan lain-lain. Kemudian, apa saja hal-hal yang harus termuat dalam tulisanmu? Berikut hal-hal yang termuat dalam tulisanmu. Yang pertama, penjelasan bentuk benda, mulai dari warna, ukuran, dan bentuk. Yang kedua, fungsi benda. Yang ketiga,
alasanmu memilih bahan tertentu untuk membuat benda tersebut. Kemudian yang keempat, menyebutkan kelebihan bahan tersebut. Yang kelima, menyebutkan kekurangan dari bahan tersebut. Sekarang, kita akan mengamati benda bersama-sama. Benda yang akan diamati adalah meteran gulung. Meteran gulung disebut juga meteran saku. Meteran gulung berfungsi untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 1 meter. Meteran ini biasa digunakan pekerja bangunan atau tukang kayu. Sekarang, Siti akan menata ulang kamar tidurnya. Sebelum menata, Siti mengukur benda-benda di kamarnya. Ukuran yang diperoleh Siti seperti berikut ini. Sekarang kita bantu Siti untuk menemukan ukurannya. Yang pertama, 254 cm. Adalah berapa meter dan berapa sentimeter? 254 cm sama dengan 200 cm ditambah 54 cm. 200 cm sama dengan 2 meter. Jadi, 254 cm sama dengan 2 meter ditambah 54 cm. Yang kedua, 390 cm. 390 cm itu sama dengan 300 cm ditambah 90 cm. 300 cm sama dengan 3 meter. Jadi, 390 cm sama dengan 3 meter ditambah 90 cm. Begitu juga dengan nomor 3. 365 cm sama dengan 3 meter ditambah 65 cm. Yang selanjutnya 909 cm sama dengan 9 meter ditambah 9 cm. Dan yang terakhir 400 cm sama dengan 4 meter. Seperti itu ya anak-anak. Sudah bisa dipahami? Baik, karena kita sudah paham materi sebelumnya, sekarang Ibu memberikan kalian contoh yang kedua. Tukang membutuhkan bahan kayu untuk membuat meja. Bahan kayu yang diperlukan 250 cm. Pilihlah bahan kayu yang sesuai dengan kebutuhan. 250 cm itu sama dengan 200 cm ditambah 50 cm. Sekarang kita ubah 200 cm sama dengan 2 meter. Jadi, 250 cm sama dengan 2 meter ditambah 50 cm. Selanjutnya, kain yang dibutuhkan untuk membuat baju sepanjang 2 meter. Sekarang pilihlah kain yang sesuai dengan kebutuhan. 2 meter sama dengan 200 cm. Maka, kita membutuhkan kain sepanjang 200 cm. Sudah bisa dipahami? Baik, seperti itu ya anak-anak materi pada pembelajaran kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Jangan lupa tugas yang sudah Ibu kirimkan bisa kalian kerjakan dengan baik dan benar. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.